Preview. Halo bro dan sis, apa kabarnya? Akhirnya jadi juga kita bahas lanjutan film yang udah kita posting sebelumnya, yaitu The Escape Room. Baiklah, tapi sebelum kita ngikutin perjalanan Zoe sama Ben yang lagi OTW New York, kita akan menyimak dulu sebuah cerita di masa lalu. Sebuah keluarga kelas atas di kota New York, sepasang suami istri yang memiliki seorang anak perempuan. Terlihat bahwa keluarga itu kurang harmonis. Dalam sebuah percakapan, sang istri menyatakan bahwa ia ingin bercerai dari suaminya. Sang suami tentu saja marah. Alasannya utama bagi dirinya adalah karena kalau bercerai, maka ia akan berpisah dengan anak perempuannya. Namun sang istri menyatakan bahwa keputusannya sudah bulat. Sang istri pun keluar ruangan. Ia mencoba rileks berenang-renang dan kemudian masuk ke kamar mandi. Saat ia telah masuk, pintu kamar mandi itu tiba-tiba terkunci. Suhu di dalam ruangan pun tiba-tiba meninggi. Kemudian muncul tulisan pada pintu kaca, sebuah clue agar bisa keluar dari ruangan itu. Sang istri tahu bahwa ini adalah kelakuan suaminya. Ia segera berpikir untuk memecahkan teka-teki tersebut. Di dalam tumpukan batu, ia menemukan sebuah magnet yang akan berfungsi untuk membuka kunci pintu. Ia pun segera bergerak menuju pintu, namun saat itu suhu ruangan naik sangat cepat. Kulit sang istri pun memerah dan mengelupas. Si tante ini tetap berusaha untuk membuka kunci pintu, namun pada tahap terakhir fisiknya keburu melemah dan dia pun kolaps. Sang suami membiarkan tubuh istrinya di dalam kamar mandi yang panas itu. Orang ini adalah bos dari Minos Corporation. Beberapa tahun sudah kejadian itu berlalu. Anak perempuan Bapak Minos kini sudah tumbuh dewasa. Parno karena takut kehilangan putrinya, dia mengurung Katie anak perempuannya itu dalam sebuah ruangan di rumah. Selama itu, dia telah mendidik anaknya untuk menjadi konseptor dari games yang dibangun oleh Minos Corporation. Dan kini, anaknya ini yang menjadi ujung tombak dari kesuksesan game show-nya Minos. Namun kini sang putri sudah mulai segerah ayahnya terhadap Zoe yang kemarin telah berhasil lolos dari permainan mautnya. Orang ini sangat terobsesi untuk bisa membunuh Zoe. Seperti yang diceritakan di ending film yang pertama bahwa Zoe dan Ben akan pergi ke New York untuk mencari kantor Minos Corporation. Sementara itu, Zoe dan Ben sendiri sekarang sudah berada di New York. Bagi yang belum menyimak film pertamanya, Zoe dan Ben ini adalah survivor dari sebuah game yang maut. Yang ini adalah Zoe dan yang ini adalah Ben. Kini mereka sedang mencoba untuk membongkar borok I.O. yang telah mengadakan permainan maut yang sudah banyak memakan korban. Dengan menyewa sebuah mobil, mereka mencari koordinat dari lokasi kantor Minos. Lokasi yang dituju ternyata sebuah bangunan yang sudah terbengkalai. Namun Zoe masih penasaran. Dia menyelinap masuk melewati pagar. Di sana mereka bertemu dengan seorang pemuda gembel yang meminta untuk dikasih jatah uang makan. Saat mereka bicara, tiba-tiba orang ini menjamret jam gantung milik Zoe dan lari menuju subway. Pengejaran pun terjadi. Si pemuda tadi masuk ke dalam kereta dan disusul kemudian oleh Ben dan Zoe. Namun saat kereta hendak berangkat, si jambret ini berhasil menyelinap keluar pintu, meninggalkan Ben dan Zoe yang terjebak ikutan di dalam kereta. Ben dan Zoe pun lemes jadinya, tapi mereka nggak patah semangat. Mereka akan berhenti di stopan terdekat untuk kemudian balik ke gedung tadi. Gerbong yang mereka tumpangi ini gerbong yang paling belakang dari kereta, sehingga penumpangnya pun cuma beberapa. Tidak lama kemudian sesuatu yang aneh terjadi pada kereta. Ujung gerbong tiba-tiba bergetar dan terlepas dari sambungan kereta dan berbelok arah. Gerbong ini pun meluncur dengan sporadis, tinggal menunggu waktu saja sampai gerbong ini menabrak sesuatu. Dan berhentilah gerbong ini setelah menabrak sebuah pembatas rel kereta. Semua penumpang yang terdiri dari 6 orang ini kemudian berusaha untuk mencari jalan keluar. Ternyata pintunya sangat susah untuk dibuka. Kemudian tiba-tiba dari atap gerbong terdengar sebuah sahutan seperti suara seorang mbak announcer di stasiun Gambir. Suara ini berkata agar semua penumpang memeriksa barangkali ada barang yang tertinggal. Ben langsung lemes saja. Si Minos sudah nemuin kita lagi, katanya kepada Zoe. Perkataan itu didengar oleh penumpang lainnya dan semuanya sontak bereaksi. Ternyata semuanya adalah para survivor dari game yang pernah mereka ikuti. Mereka semua kecewa dan trauma karena harus terjebak lagi dalam permainan maut ini. Salah seorang cewek berusaha menenangkan. Mau tidak mau, mereka memang harus memainkan permainan tersebut. Lalu dia melihat ada sebuah pergerakan di ujung jalur rel kereta. Dari atap gerbong, kemudian muncul device penghantar aliran listrik. Tegangan yang dialirkan ternyata sangat tinggi. Jam tangan Zoe sampai terbakar oleh aliran listrik itu.
Kemudian muncul lagi suara mbak announcer tadi, mereka harus mencari barang yang tertinggal. Dari bawah sebuah kursi ditemukan sebuah tas yang berisi handuk dan gagang pintu. Sudah pasti itu adalah alat untuk keluar dari sana. Tapi seorang cewek lagi menemukan pintu lubang di lantai gerbong. Namun si botak yang paling gak sabaran sangat yakin bahwa jalan keluar sesuai dengan clue yang diberikan. Oleh karenanya, dengan gagang pintu itu, ia langsung mencoba membuka pintu dan ia pun terlontar oleh hantaran listrik. Mereka harus mencari cara agar bisa menggunakan gagang pintu itu tanpa mendapatkan resiko kesetrum. Kulit adalah bahan yang mampu menahan aliran listrik. Maka dari itu, si botak pun melepas gespernya untuk ia lilitkan pada gagang pintu. Gagang pintu yang sudah dilapisi kulit kemudian dicoba untuk dipakai lagi dan kini pintu pun bisa terbuka. Ternyata itu bukan jalan keluar, namun sebuah step berikutnya dari clue yang disajikan. Di situ terdapat box koin yang harus diisi 9 buah token. Dari tulisan pada dok kereta ditemukan kalimat instruksi bahwa mereka harus menarik semua tulisan iklan yang salah. Ben merasa sempat melihat tulisan iklan yang salah, ada kata yang kurang satu huruf. Di spot lain pun ditemukan hal serupa. Zoe menduga bahwa token itu disimpan di alat pegangan penumpang yang mana alat itu harus ditarik untuk mendapatkan token tersebut. Untuk meyakinkan yang lain, Zoe yang duluan menarik pegangan itu dan ia mendapatkan tokennya. Namun saat sebuah pegangan ditarik, tegangan listrik di gerbong makin tinggi. Mereka pun mencari huruf yang tertinggal lainnya dan mulai memasukkan token-tokennya. Makin lama tegangan listrik di sana makin kencang saja. Mereka harus menunduk agar tidak terkena sambaran listrik. Namun si botak yang gak sabaran dengan ceroboh dia berdiri melihat huruf yang hilang dan pada sebuah peta dan dia pun terkena sambaran listrik itu. Dia pun mati seketika. Pada akhirnya mereka bisa memasukkan semua token dan sebuah pintu pun terbuka. Pintunya adalah pintu yang ada di lantai gerbong. Mereka semua pun segera masuk ke sana. Kemudian mereka semua ini terdampar di sebuah lift dan baru sekarang mereka bisa kenalan secara proper. Mereka ini adalah Brianna, Nate, dan Rachel. Kemudian lift pun bergerak naik dan berhenti di sebuah ruangan dengan interior sebuah bank. Lantainya berdesain seperti papan catur. Seperti biasa, mereka bengong dulu sampai kemudian muncullah petunjuk yang dicari. Formasi laser muncul di sepanjang lantai karena Brianna telah menginjak sebuah lantai yang merupakan jebakan. Sinar laser itu telah melukai punggungnya, jadi bisa dipastikan bahwa tantangan di ruangan ini yaitu untuk melintasi jalur lantai menuju ujung ruangan. Di ujung ruangan terdapat pintu vault yang akan tertutup dalam 10 menit ke depan. Mereka harus gerak cepat. Nate menemukan kunci-kunci pada permen yang jadi suguhan di meja resepsionis. Mereka pun split karena dua sisi ruangan ini memiliki deretan loker yang sama. Di kedua sisi deretan loker terdapat satu loker yang tidak ditandai angka, tapi ditandai dengan nama Sonya. Mereka pun sama-sama membuka loker yang bertanda Sonya itu. Dari lokernya Zoe muncul berlian-berlian tiruan yang pinggirannya tajam, sehingga jari tangan Zoe pun berdarah, dan dari loker Rachel terdapat 2 gepok kertas putih polos. Kemudian sebuah mesin ATM menyala. Suara dari mesin itu meminta agar dimasukkan PIN sebanyak 4 angka. Dari petunjuk kalimat yang diberikan, Zoe berkesimpulan bahwa mereka harus mengoleskan darah pada kertas putih polos itu. Ditemukanlah deretan 4 angka yang merupakan PIN yang diminta. Nate mengisikan PIN tersebut pada ATM. Jarum dari 3 buah jam dinding kemudian bergerak. Mereka masing-masing menunjukkan tanda waktu yang berbeda. 12.09 waktu New York, 3.02 waktu London, dan 12.03 waktu Shanghai. Zoe merasa bahwa tulisan format waktu sama dengan tulisan format langkah pada permainan catur. Nate pun mencobanya dan akan menaruh permen pada tiap tehel lantai sebagai petunjuk jalur bagi teman-temannya. Dan cara itu pun ternyata berhasil. Pada tehel terakhir, kemudian terbukalah sebuah peti berangkas dan muncul sebuah petunjuk baru. Sebuah kalimat yang menunjukkan agar mereka memutarnya tanpa henti. Tidak sabar dan panik karena temannya masih belum menemukan clue tersebut, Nate pun akhirnya melangkah dan menginjak sebuah tegel jebakan. Beruntung dia tidak terkena laser meskipun kini dia pun pingsan, kepalanya terantuk meja. Setelah posisi Nate dipindahkan, laser pun kembali deaktivasi. Pikir punya pikir, Ben menduga kalimat itu berarti bahwa mereka harus memutar handle dari berangkas tanpa henti dan Brianna pun melakukannya. Muncul kemudian sebuah selongsongan pipa yang berisi gambar yang menunjukkan tehel-tehel lainnya yang akan menjadi pijakan. Brianna melemparnya kepada Zoe karena di sisi sebelah sana terdapat gambar skema pada lantai. Zoe pun memberi petunjuk bagi para temannya yang kemudian meninggalkan permen sebagai penanda.
Setelah semua temannya masuk, dia pun berlari dan berhasil lolos dari ancaman sabetan sinar laser. Setelah itu mereka terdampar di ruangan tematik lain, sebuah ruangan yang bernuansa pantai wisata dengan pasir putih dan sebuah kantin. Brianna menemukan sebuah kamera Polaroid di atas pasir. Dia mengklik kamera itu, muncul sebuah foto dengan tulisan petunjuk bahwa mereka harus mencari sebuah jangkar. Zoe melihat ke dalam kantin, di mana di dapurnya terdapat penggorengan dan sebuah lemari es. Zoe yakin bahwa pintu kulkas itulah jalan keluar yang dicari, karena berikutnya Rachel pun menemukan tanda jangkar di pintu dapur itu. Mereka ngubuk-ngubuk sekeliling, terdapat beberapa manekin serta barang-barang perlautan lainnya. Di antara tumpukan barang itu, mereka menemukan sebuah alat pendeteksi logam. Mereka menduga bahwa jangkar itu disimpan di bawah pasir. Mereka memindai areal pasir putih dengan scanner logam tersebut. Di sebuah poin, mereka pun menemukannya. Digalilah spot tersebut dan ditemukanlah si jangkar itu. Mereka pun menarik jangkar tersebut yang dihubungkan pada sebuah tali. Namun tali itu ternyata sangat panjang dan berat untuk ditarik, seperti yang terikat pada sesuatu di bawah pasir. Dan akhirnya karena ditarik kencang, si tali itu pun terputus. Seperti biasa apabila terjadi kegagalan dalam tugas, konsekuensi akan datang. Pasir putih itu kini berubah menjadi pasir hisap. Rachel amblas ke dalam pasir dan tak tertolong. Nate kemudian mencoba untuk menolongnya. Dia mengikatkan diri pada tali tambang dan ban pelampung. Dia masuk ke dalam pasir untuk menolong Rachel. Rachel kemudian muncul ke permukaan dan ditolong oleh teman lainnya. Sementara itu Nate yang berada di dalam. The Gangs mencoba menarik tali tambang itu untuk membantu Nate, namun tali tersebut kembali putus dan akhirnya Nate lah yang menjadi korban hisapan pasir tersebut. Dengan jangkar itu mereka pun masuk ke dalam ruangan kantin. Benda yang paling mencurigakan memang kulkas karena hanya benda itulah yang punya pintu. Tapi pintunya nggak bisa dibuka karena kulkasnya sendiri mati, nggak ada saklarnya. Mereka pun cek TKP, Zoe menemukan sebuah saklar pada tiang bangunan. Dia lalu menyetrekannya, muncullah sebuah respon dari ruang permainan. Landasan pasir dari kantin mulai bergerak, suasana pun jadi gelap, dan lampu mercusuar pun menyala diiringi dengan sebuah tangga yang muncul dari puncaknya. Zoe lari memeriksa ke arah mercusuar. Saat dia berada di atas, lampu mercusuar tiba-tiba berhenti pada sebuah petunjuk di seberangnya. Namun Zoe nggak mengerti dengan maksud dari petunjuk itu. Dia menyampaikannya kepada Ben dan teman lainnya, namun mereka pun sama-sama bingung. Saat mau turun, Zoe melihat sebuah keganjilan pada interior bentuk bulan. Zoe memeriksanya, ternyata benda itu merupakan sebuah penutup dari sebuah lorong. Dia pun berusaha untuk membukanya. Di bawah, Ben jadi terfikir sesuatu ketika ia melihat manekin pajangan mulai ambles ke dalam pasir. Dia segera meraih manekin itu dan menemukan sebuah colokan listrik. Dia pun berlari ke dalam dan memberikan colokan itu kepada Brianna agar dipakai untuk menyalakan kulkas dan ternyata pintu kulkas pun terbuka. Sejalan dengan itu, Zoe pun di atas sudah berhasil membuka tutup lubang tadi dan menemukan sebuah lorong. Terdapat dua opsi jalan keluar dan masing-masing kekeh dengan pilihannya. Namun Ben lebih percaya sama Zoe. Ia mengajak Rachel untuk keluar lewat pintu lorong yang ditemukan oleh Zoe. Sempat bimbang, akhirnya Rachel memilih ikut sama Ben. Rachel langsung lari melintasi pasir yang kini udah makin amblas. Sementara itu, Ben masih coba membujuk Brianna agar ia ikut dengan mereka. Namun Brianna tetap yakin bahwa kulkas ini jalan keluar yang sebenarnya. Mereka harus mengikuti alur permainan ini. Mereka nggak akan bisa mengakalinya. Merasa nggak bisa membujuk Brianna, Ben pun lari menuju mercusuar. Namun apes saat ia menaiki tangga, satu besi titian tangganya lepas. Ben terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. Zoe bersama Rachel pun lari menuju jalan pilihannya. Demikian juga dengan Brianna yang sudah nggak bisa lagi rubah pikiran. Dia masuk menuju pintu kulkas. Zoe sangat merasa bersalah sudah ngajak Ben ke sana. Kini malah temannya itu yang jadi korban. Berharap mendapatkan jalan keluar dari permainan, ternyata ketiganya ketemu di ruang berikutnya. Rupanya lorong yang ditemukan oleh Zoe hanya PHP doang. Brianna rupanya yang sudah duluan berada di sana. Tantangannya mereka harus keluar selama timer berjalan. Apabila timer itu berhenti, maka akan turun hujan zat asam. Zat asam apabila terkena pada kulit akan membuat kulit melepuh seperti yang terjadi pada Brianna. Mereka melihat petunjuk di sebuah rooftop, maka Brianna pun naik ke sana. Dan di sana dia menemukan sebuah kunci. Dia melemparkannya ke bawah kepada Rachel. Rachel mencobanya pada gembok rolling door toko dan terbukalah pintu itu. Namun di sana terdapat sebuah pintu lagi yang harus dibuka dan saat itulah timer sudah keburu habis, maka turunlah hujan asam tersebut.
Beruntung sebuah kanopi muncul dari depan pintu dan melindungi ketiganya dari siraman zat asam. Siraman zat itu telah melelehkan segala jenis barang yang berbahan plastik, termasuk itu kanopi tempat mereka berteduh. Hujan kemudian berhenti dan timer pun mulai dijalankan lagi. Mereka semua melihat TV menyala di dalam bangunan toko, kalimat yang memberi petunjuk agar mereka mencari penampung zat asam itu untuk melelehkan sebuah rantai. Sebuah telepon pada booth telepon umum kemudian menyala. Pintu telepon umum itu dikunci oleh sebuah rantai, maka mereka harus melelehkan rantai itu. Mereka ngubek-ngubek area sekitar, mencari sebuah benda yang masih utuh. Ditemukanlah sebuah botol saus yang masih utuh. Botol saus terbuat dari jenis bahan PMP yang tahan akan zat asam. Rachel meninggalkan botol itu di ruang terbuka dan mereka pun kembali berteduh di sebuah kanopi lain. Hujan pun berhenti, mereka pun mengucurkan zat asam pada rantai dan pintu telepon pun terbuka. Petunjuk berikutnya ada di bawah telepon, bahwa salah satunya harus berlindung di dalam taksi apabila hujan turun. Zoe pun keluar dari booth telepon dengan payung yang ada di dalam booth, dia berlindung dari hujan asam. Pada payung itu ada sebuah petunjuk yang merujuk ke toko loak, sebuah petunjuk yang menyuruh mereka untuk mengangkat telepon pada deringan yang ketiga. Brianna mengangkat telepon itu dan terbukalah pintu mobil taksi. Zoe segera masuk ke sana sebelum payungnya habis meleleh. Hujan berhenti dan timer pun jalan lagi. Rachel dan Brianna yang berusaha masuk ke dalam taksi mengalami kesulitan karena pintunya tiba-tiba tertutup dan gak bisa dibuka. Mereka pun kehabisan waktu. Akhirnya Rachel dan Brianna memutuskan untuk pasrah. Mereka berdiam di ruang terbuka, membiarkan tubuh mereka disiram hujan zat asam. Mereka pun mati meleleh sementara kursi di dalam taksi tiba-tiba amblas dan Zoe masuk ke dalamnya. Adegan pindah ke ruang operator tim Minos Corporation. Mereka merasa ada keganjilan dari skema permainan, seperti ada sesuatu yang melakukan intercept pada sistem mereka. Zoe yang harusnya masuk ke ruangan terakhir ternyata nggak ada. Mr. Henry Minos mencium gelagat gak beres, namun ia menyuruh timnya untuk standby. Zoe ternyata sudah masuk ke sebuah ruangan lain. Rupanya dia ini sudah ditolong oleh orang dalam Minos sendiri. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Claire, anaknya bos Minos. Selain ingin menyelamatkan Zoe karena merasa senasib sebagai orang yang gak punya ibu, si Claire ini juga ingin dibantu oleh Zoe. Selama ini Claire disekap di dalam ruangan itu dan ayahnya memberi dia teka-teki yang harus dipecahkan agar ia bisa membuka pintu ruangannya. Untuk membuat Zoe percaya kepadanya, ia juga telah menyuruh asistennya untuk menolong Ben. Ben ternyata masih selamat, dia berada di sebuah ruangan yang lain. Tapi ketika Claire memperlihatkan CCTV dari kamar Ben, orang bawahan ayahnya sudah keburu menemukan keganjilan itu. Mereka membawa Ben untuk dibawa ke ruang terakhir menggantikan posisi Zoe karena show harus tetap berlangsung. Pada akhirnya Zoe pun percaya. Dia membantu Claire untuk memecahkan teka-teki dari display di depan ruangan Claire. Zoe yang pintar ini dengan kelebihan posisinya, dia bisa melihat perspektif lain dari formasi gambar di teka-teki itu dan bisa membantu Claire menemukan jawabannya. Pintu ruangan Claire pun terbuka, dan itu berbarengan dengan masuknya si Mr. Minos yang telah menembak asisten Claire dan kini dia pun menodong anaknya agar balik masuk ruangan. Si Mr. Minos tidak menyadari bahwa si asisten pun punya pistol, kini giliran dia yang kena tembak. Claire mendorongnya masuk ke dalam ruang tahanannya. Mereka pun bergegas masuk ke ruang kerja ayahnya untuk bisa menghentikan sistem permainan yang sedang terjadi pada ruangannya Ben. Ruangan itu adalah ruangan kamar mandi ketika ibunya dulu mati terbunuh. Ben udah hampir mati kepanasan, kulitnya udah pada meleleh, tapi dia pun selamat karena sistem udah keburu dihentikan oleh Claire. Claire kemudian memberikan kunci mobil agar Zoe bisa mendatangi Ben di lokasi sesuai koordinat kantor Minos yang telah ditemukan olehnya. Dia sangat berterima kasih Zoe telah menolongnya. Zoe pun datang ke tempat itu dan di sana sudah ada polisi yang sudah ditelepon oleh Claire. Ben sendiri berhasil diselamatkan. Ia diantar dengan ambulans menuju rumah sakit. Di rumah Minos sendiri pertengkaran terjadi lagi antara bapak anak ini. Jadi dulu Claire itu udah tahu bahwa ibunya setelah cerai justru malah akan membuangnya ke boarding school dan tidak akan merawatnya. Claire jadi marah sama kedua orang tuanya dan dialah yang telah membantu ayahnya untuk merancang permainan pada ruang kamar mandi yang telah membuat ibunya itu terbunuh agar ia bisa dirangkul oleh ayahnya. Namun setelah itu sang ayah malah mengurungnya dan tidak menghargai jasanya. Kini Claire akan jalan sendiri meneruskan Minos Corporation tanpa ayahnya. Ayahnya itu ia bunuh dengan meniupkan gas beracun ke dalam ruangan tersebut. Goodbye, Dad. Lagi-lagi pancingan buat sequel berikutnya yo guys.
Itulah kerjaan production house. Kalau dirasa film ini sukses di pasaran, saya yakin sequel ketiganya akan dibikin lagi. Jadi begitu ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinatok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.